Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Panji Ketawang dari SMA Negeri 1 Gadingrejo. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 kategori 3 Program Studi Pendidikan Kimia dari Universitas Lampung. Saya akan menampilkan video UKIN yang berjudul Teori Asam Basa Bronsted Lowry. Selamat menyaksikan. Silakan disiapkan. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siapa yang tidak hadir? Nihil, alhamdulillah hadir semua. Oke. Kemarin pelajarannya sampai mana materinya? Oke, silakan Jaza. Teori asam basa Arrhenius. Oke, teori asam basa Arrhenius. Ada yang masih ingat apa itu asam menurut Arrhenius? Saya. Siapa nih? Feni apa Viola? Oke, Vio. Vio, silakan. Asam adalah dalam air dan menghasilkan ion H+. Oke, zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif. Oke, terima kasih Vio. Kemudian basa, ada masih ingat apa itu basa? Oke, silakan Feni. Zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Ya, terima kasih Feni. Oke, hari ini kita akan mempelajari teori asam basa yang kedua, yaitu tentang teori asam basa Bronsted Lowry. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemarin kan di awal kalian sudah belajar tentang teori asam basa Arrhenius. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang teori asam basa Bronsted Lowry. Manfaat pembelajarannya. Pembelajaran ini dapat diaplikasikan dalam bidang industri, rumah tangga, pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, asam basa itu dalam kehidupan sehari-hari penggunaannya sangat luas. Sebagai contoh, digunakan dalam pertanian, itu digunakan sebagai pupuk. Nah, kemudian kalau di bidang industri, itu kegunaannya sangat banyak. Nah, makanya sangat penting kalian mempelajari materi hari ini. Cakupan materinya itu adalah teori asam basa meliputi asam basa Bronsted Lowry. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, silakan dibentuk kelompok sesuai dengan kemarin kesepakatan kita. Sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah saya bagikan LKPD-nya. Masing-masing siswa sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan tulis nama kelas dan juga kelompoknya. Nah, kalau sudah, perhatikan wacana berikut. Kalian bisa lihat di PPT-nya ada atau di LKPD-nya ada. Silakan dibaca wacananya. Oke, sudah dibaca wacananya? Sudah. Oke, dari wacana tersebut ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Kiandra. Pak, apa sih zat yang bertindak sebagai asam pada reaksi pembentukan NH4Cl? Yang lain, ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan Zaskia. Kalau untuk zat yang bertindak sebagai basa pada reaksi pembentukan NH4Cl itu apa, Pak? Nah, untuk mengetahui zat yang bertindak sebagai asam dan juga basa pada reaksi ini, silakan kalian diskusikan melalui LKPD yang sudah saya bagikan. Kita contoh dulu aja ya. Kan ini pada reaksi di atas perhatikan perubahan HCl menjadi Cl-. Apa yang terjadi pada HCl? HCl dari awal kan, itu dia jadi Cl-, berarti dia melepas ion H+ ya. Nah, terus loh. Ya, H positif.
ion H-nya gede. Melepas ion H+. Ya, hapus itu ya. Terus yang nomor 2, menurut Brostad-Lowry yang terjadi pada HCl adalah asam. Ya, ini di HCl adalah asam. Apa yang dimaksud dengan asam? Asam. Tadi itu asam adalah kan ini kan tadi kan H itu HCl asam adalah senyawa yang melepas H positif ya? Iya. Iya. Terus ya. Asam adalah senyawa yang melepas H positif. Ini kok melepas dulu. Zat yang dapat ya. Ini dia tahu nih. Ini melepas apa menghasilkan? Melepas. Zat yang dapat melepas ion H+. Zat yang dapat melepas ion H+. Iya. Zat yang dapat melepas Zat yang dapat melepas nomor 3. Pada reaksi di atas, perhatikan perubahan NH3 menjadi NH4+. Apa yang terjadi pada NH3? Dari pernyataannya kan NH3 itu hanya ada 3. Terus dia langsung ke NH4. Berarti menambah 1 ya H-nya ya. Jadi jawabannya itu menambah ion H. Coba kaca. Di buku ada nggak? Oh ya, menerima ion H+. Menerima. nomor terakhir kan pakai Nomor 4 ya. menerima ion H+. Yang terjadi pada NH3 adalah basa. Apa yang dimaksud dengan basa? Bahasa apa tadi itu? Yang menerima bukan? Basa itu ada nggak? Ini tahu. Oh kalau jadi nomor 2 kan asam adalah senyawa zat yang dapat melepas. Berarti kalau asam kalau basa itu dapat menerima ya. Ya. Berarti asam Basa adalah senyawa zat yang dapat menerima. Asam adalah basa. Basa adalah senyawa zat yang dapat menerima. menerima. Menerima ion
plus. Pada reaksi di atas, proton yang diterima NH3 dari HCl menyebabkan pembentukan spesies NH4+ yang disebut dengan asam konjugasi. Nah, berarti kan NH3 ke NH4 ini berarti hubungannya itu asam konjugasi. Terus yang ditanya apa yang dimaksud dengan asam konjugasi kan? Ya. NH3 ke NH4. Tadinya hanya 3 jadi 4. Berarti dia NH4-nya menerima. Menerima maksudnya? Tadi kan dari sini kan NH3. NH3. Iya. Oh, NH4 ini. Nah. Tadi katamu ada apa tadi konjungsi apa tadi? Ini asam konjugasi. Ya ini kan disebut asam konjugasi. Ya. Terus pengertian dari asam konjugasi itu apa? Berarti kan ini kita dilihat dari sini kan NH3 itu kan tadinya hanya 3 punya 3 nih 3. Ya. Terus jadi hanya punya 4. Berarti kan si NH4 ini menerima H1 dari NH3. Iya. Berarti definisi dari asam konjugasi ini adalah zat setelah menerima ion H positif nggak sih? Menurut proses Loris, setiap asam memiliki basa konjugasi berdasarkan reaksi di atas. Tentukan pasangan asam basa konjugasi. Tadi asam itu pasangannya yang mana ya? Yang ini nggak sih yang HCl? Yang HCl. Bukan. Kalian ingat nggak tadi yang asam itu apa? HCl kok Kayaknya HCl nggak sih? Iya HCl. Iya. HCl. HCl dengan Berarti Dengan- bahasanya apa? Cl-nya NH3 nggak sih? Kayaknya bukan deh. NH4 positif. Apa ya? Cari dulu coba. Tadi asamnya apa asam? Asam itu HCl. Sekarang nyari basa konjungsi. Kayaknya basa itu Cl-min nggak sih? Cl-min ya? Oh iya, Cl. Iya. Berarti HCl Dengan Cl-min, iya. Cl-min ya? Ya. Terus sekarang nomor 8. Menurut Bronsted-Lowry, setiap basa memiliki asam konjugasi. Berdasarkan reaksi di atas, tentukan pasangan basa asam konjugasi. Ini kan kebalikannya. Berarti kalau basa itu Cl-min. Basa Cl-min. Tadi ini di sini Cl-min. Bukan nggak sih? Apa? Bukan apa enggak? Bukan apa enggak? Ini atau yang lain? Yang lain deh kayaknya. Yang lain deh. Kalau yang nomor 7 itu kan asam memiliki dasar. Kalau ini setiap basa memiliki asam. Balik-balik ya? Jadi ini bukan kebalikannya, bukan Cl-min dengan HCl. Bukan. Berarti kayaknya basa ini Biasanya NH4, NH3. kayaknya NH3 ya. NH3 NH3. Berarti Iya. asamnya basanya NH3. Ya. Berarti sekarang tinggal nyari asam konjugasinya. Kalau asam itu bukan HCl. Apa? Kalau asam bukan HCl. Asam bukan HCl, bukan. Berarti kalau bukan HCl, Cl-min. 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 Coba. Coba kita cari dulu. Coba lagi. Ada nggak? Bentar dibaca dulu. Ini HN3. N. Coba aku cari di sini ya. Ya, sorry. Si HCl. ini nggak sih? NH4 plus. Oh
NH4 positif. Iya. Oh iya, iya. Berarti NH3 dengan NH4 positif. iya. NH4 positif. Oke. Selesai. Berarti kalau asam basa itu HCl dengan ciamin. Tapi kalau NH3 itu Basa dan asam. nomor 1, pada reaksi pertama H2O bersifat, berarti angkatan pertama H2O jadi H3O plus. Jadi hanya nambah satu kan? Hanya menerima, jadinya kalau H2O H2O jadi H3O itu kan menerima. Berarti H2O itu bersifat basa ya? Basa. Yang kedua, pada reaksi kedua H2O bersifat H2O ke jadi OH-. Berarti hanya hilang ya? Iya. Hanya hilang H2O OH- bersifat. Kalau yang tadi H2O kalau nambah itu berarti nambah itu basa. Berarti kalau misalnya melepas itu berarti asam. Nomor 3. Pada kedua reaksi di atas terlihat bahwa air dapat bersifat sebagai asam donor proton dan sebagai basa akseptor proton. Zat seperti itu bersifat amfiprotik atau amfoter. Apa yang dimaksud dengan amfoter? Berarti kalau reaksi pertama H2O itu sifatnya kan basa di reaksi pertama karena dia nerima H3O kan. Terus kalau yang di reaksi kedua H2O nya itu jadi OH-. Dia kan lepas karena dia menyasar. Berarti amfoter itu zat. Amfoter adalah zat yang bisa bersifat asam basa ya. Amfoter adalah zat yang bisa bersifat asam atau basa. Asam atau basa ya nggak sih? Asam atau basa kan bisa digantian. Bisa jadi basa, bisa jadi asam. Karena di reaksi pertama H2O nya bisa jadi basa, di reaksi kedua H2O nya asam. Berarti amfoter itu zat yang dapat bersifat asam atau basa tergantung reaksinya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita bahas. Oke, pertanyaan nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Oke, silakan Fiona berdiri, kemudian dibacakan soalnya. Pada reaksi di atas, perhatikan perubahan HCl menjadi Cl-. Apa yang terjadi pada HCl? Yang terjadi yaitu melepas ion H positif. Oke, jawabannya dari Fiona itu adalah melepas ion H positif. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama? Oke, sama, melepas ion H positif. Terima kasih Fiona. Selanjutnya nomor 2. Oke, Adit silakan. Menurut proses Lowry, yang terjadi pada HCl adalah asam. Apa yang dimaksud dengan asam? Asam adalah zat yang dapat melepas ion H+. Oke, jawabannya Adit adalah asam adalah zat yang dapat melepas ion H positif. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama semuanya? Oke, terima kasih Adit. Selanjutnya nomor 3. Siap? Oke, sudah langsung. Oke, silakan Kiandra. Pada reaksi di atas, perhatikan perubahan NH3 menjadi NH4 positif. Apa yang terjadi pada NH3?
NH3 menerima ion H positif. Oke, jawaban dari Kiandra adalah NH3 menerima ion H positif. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, terima kasih Kiandra. Jawabannya adalah NH3 menerima ion H positif. Selanjutnya nomor 4. Oke, gantian ya Dit ya. Kelompok yang lain. Silakan kelompok yang lain. Kelompok yang belum kayaknya kelompok 2 boleh untuk menjawab pertanyaannya. Oke, Jaza. Oke, menurut Jaza itu NH3 itu menurut Jaza basa adalah zat yang menerima ion H positif. Oke, saya konfirmasi ke Adit. Benar nggak jawabannya Jaza? Benar, Pak. Benar. Apa jawabannya? Jawabannya zat yang menerima ion H+. Oke, yang lain bagaimana? Sama. Oke, terima kasih Jaza Adit. Jadi jawabannya adalah zat yang menerima ion H positif. Selanjutnya soal nomor 5. Oke, Zaskia. Silakan berdiri. Pada reaksi di atas, proton yang diberikan HCl pada NH3 menyebabkan pembentukan spesies Kelvin yang disebut dengan basa konjugasi. Apa yang dimaksud dengan basa konjugasi? Basa konjugasi adalah zat setelah melepas ion H. Oke, menurut Zaskia, basa konjugasi adalah zat setelah melepas ion H positif. Kelompok yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke, jawabannya adalah zat setelah melepas ion H positif. Terima kasih Zaskia. Selanjutnya nomor 6. Oke, kita ganti kelompok dulu. Silakan. Pada reaksi di atas, proton yang diterima NH3 dari HCl dengan pembentukan spesies NH4 positif yang disebut dengan asam konjugasi. Apa yang dimaksud dengan asam konjugasi? Asam konjugasi adalah zat setelah menerima ion H+. Zat setelah menerima ion H positif. Bagaimana Feni? Jawabannya? Sama. Kelompok yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, terima kasih Maharin dan Feni. Jawabannya adalah zat setelah menerima ion H positif. Nomor 7. Siapa? Oke, Adit. Menurut Bronsted-Lowry, setiap asam memiliki basa konjugasi berdasarkan reaksi di atas merupakan pasangan asam basa konjugasinya. Jawabannya HCl dengan Cl-min. HCl dengan Cl-min menurut Adit. Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Oke. Jadi pasangan asam basa konjugasinya itu adalah HCl dengan Cl-min. Terima kasih Adit. Selanjutnya nomor 8. Alifa. Menurut Bronsted-Lowry, setiap basa memiliki asam konjugasi. Berdasarkan reaksi di atas, tentukan pasangan basa asam konjugasi. Jawabannya yaitu NH3 dengan NH4+. Oke, jawaban dari Alifa adalah NH3 dengan NH4+. Oke, siapa nih mau saya konfirmasi? Adit apa Feni? Oke, Feni, bagaimana jawaban Alifa? Jawabannya sama. Apa jawabannya? Oke, pasangan basa asam konjugasinya itu adalah NH3 dengan NH4+. Terima kasih Alifa dan juga Feni. Soal selanjutnya, Cynthia silakan. Pada reaksi pertama, H2O bersifat basa. Oke, pada reaksi pertama H2O bersifat basa menurut Cynthia. Kelompok yang lain bagaimana? Sama. Oke, jadi H2O bersifat basa pada reaksi yang pertama. Terima kasih Cynthia. Selanjutnya soal nomor 2. Siapa? Ini namanya? Vita. Pada reaksi kedua, H2O bersifat asam menurut Vita atau menurut kelompok Vita. Yang lain bagaimana? Jawabannya sama. H2O bersifat
asam. Ya, terima kasih Vita. Selanjutnya nomor 3. Siapa mau coba? Gantian ya Rani. Siap. Ya udah, Feni. Sangat bersemangat dari tadi Feni. Ayo Fen. Pada kedua reaksi di atas terlihat bahwa air dapat bersifat sebagai asam, donor proton dan sebagai basa akseptor proton. Zat seperti itu bersifat amfitrotik atau amfoter. Apa yang dimaksud dengan amfoter? Jadi jawabannya adalah zat yang dapat bersifat asam atau basa bergantung pada reaksinya. Oke, menurut Feni atau kelompoknya amfoter itu adalah zat yang bersifat asam atau basa bergantung reaksinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama? Sama semua? Sama. Oke, terima kasih Feni. Nah, selanjutnya, apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Kiandra. Baik, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengertian dari asam. Asam itu adalah sebuah zat yang melepas ion H positif. Kemudian ada basa. Basa adalah zat yang menerima ion positif. Kemudian ada basa konjugasi. Basa konjugasi adalah zat setelah melepas ion H positif. Kemudian asam konjugasi. Asam konjugasi adalah sebuah zat setelah menerima ion H positif. Dan yang terakhir adalah pengertian dari amfoter. Amfoter adalah sebuah zat yang dapat bersifat asam dan juga bisa bersifat basa, tergantung dengan reaksinya. Oke, terima kasih Kiandra. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Atau sama kesimpulannya? Ada yang menambahkan? Tidak ada. Oke, terima kasih Kiandra. Jadi kesimpulannya pada kegiatan pembelajaran hari ini, asam itu adalah zat yang melepas ion H positif. Basa adalah zat yang menerima ion H positif. Asam konjugasi adalah zat setelah menerima ion H positif. Basa konjugasi zat setelah melepas ion H positif. Amfoter, ya, zat yang dapat bersifat asam atau basa bergantung reaksinya. Oke, terima kasih. Oke, nah untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kalian pelajari tadi, saya akan kirimkan soal di GCR. Nah, silakan dicek GCR-nya ya. Saya beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah sudah muncul soalnya? Kalau sudah, silakan dimulai. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, saya akan mengirimkan refleksi. Kan biasanya refleksi itu saya tanyakan kepada kalian siapa yang ingin memberikan refleksi pada kegiatan pada hari ini. Nah, kali ini refleksinya akan saya kirimkan ke GCR. Jadi masing-masing orang bisa mengirimkan komentarnya. Nah, silakan cek GCR-nya. Apakah sudah muncul refleksinya? Sudah? Oke, kalau sudah, beri waktu 10 menit untuk mengisi refleksinya. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai mengisi refleksinya? Sudah. Nah, kalau sudah, nah untuk minggu depan kita akan belajar tentang teori asam basa Lewis. Jadi silakan di rumah dibuka-buka lagi tentang teori asam basa yang Lewis. Nah, sampai di sini pembelajaran kimia pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.